Bali. Keanekaragaman di Pulau Dewata ini sangat melimpah, mulai dari adat istiadat, budaya, dan kentalnya ajaran agama yang dianut. Di Bali, pada saat hari-hari raya tertentu, masyarakatnya mempersembahkan hasil alam berupa hasil panen sebagai wujud syukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Contohnya, masyarakat Bali mempersembahkan aneka buah-buahan. Banyaknya buah-buahan yang dihaturkan terkadang membuat banyak buah-buah berlebih yang tak dikonsumsi dan terbuang. Misalnya buah pisang. Nah, daripada terbuang, kita bisa menjadikannya olahan pangan yang lebih variatif. Contohnya yaitu keripik pisang. Kita dapat mencari proses pembuatan keripik pisang yang mudah, baik itu di majalah, buku, ataupun media internet. Dan setelah mendapatkan referensinya, kita dapat langsung menyiapkan alat dan bahannya. Cara membuat keripik pisang cukup mudah. Yang pertama, yaitu kupas semua kulit pisang. Lalu, setelah dikupas, iris tipis-tipis pisang tersebut. Siapkan wadah bersih, lalu tuang air ke dalamnya dan masukkan pisang yang sudah diiris tipis. Kemudian, tiriskan pisang. Siapkan wadah bersih lainnya, lalu taburi garam. Aduk pisang tersebut sampai rata. Siapkan penggorengan dengan api sedang dan biarkan minyak hingga panas. Goreng pisang hingga coklat keemasan. Jika sudah, maka angkat dan tiriskan pisang tersebut. Kemudian, setelah ditiriskan, masukkan keripik pisang tersebut ke dalam sebuah wadah. Nah, dengan mengolah buah pisang berlebih ini, kita tidak perlu membuang makanan dan dapat mengolahnya sebagai olahan pangan yang siap makan dalam bentuk yang berbeda. Sekarang, kita punya cemilan teman kita nonton TV, berbincang santai bersama keluarga ataupun teman. Olahan pisang ini, jika dikemas dengan baik, bisa menjadi potensi UMKM, sumber pemasukan dari awal yang sederhana. Nah, jadi mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama untuk lebih bijak dalam mengolah pangan. Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Official Duisma dalam tayangan Kasisma. Nah, di dalam tayangan Kasisma kali ini nih, kita akan mewawancarai mereka pemenang para lomba Food Heroes. Nah, kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Pandey Ananda Dwi Pramesti dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Kadek Citra Melena Putri dari kelas 10 IPB. Perkenalkan, nama saya Gede Naulana Rutama dari kelas 10 MIPA 6. Oke, jadi pertanyaan pertama nih buat kalian. Yang pertama, kalian tuh ikut lomba ini bisa dijelaskan mengenai apa dan juga dapat juara berapa nih? Nah, jadi Food Heroes itu yaitu mengenai pahlawan pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan di lomba kali ini kami mendapat juara 2. Oke, selamat ya buat kalian. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Apakah kalian mengikuti lomba ini emang karena mengajukan diri sendiri atau emang dipilih nih sama guru? Baik, izin untuk menjawab. Dari kami bertiga ini, kami dipilih oleh Ibu Cok. Dan kami juga merasa siap dan mampu untuk mengikuti lomba ini. Baik, yang ketiga nih. Kalian nih kenapa sih pengen ikut lomba ini dan tujuan kalian ikut lomba ini tuh apa sih? Baik, jadi kenapa kita ingin ikut lomba ini? Kita merasa tertarik juga sih sebenarnya. Dan juga tujuan kita mengikuti lomba ini tidak lain untuk memanfaatkan bahan pangan dan juga meminimalisir pembuangan makanan. Oke, baik. Yang keempat nih, kalau inspirasi kalian untuk membuat itu apa sih? Dan di dalam video yang sudah ada juga kalian itu buatnya keripik pisang yang dibuat dari bahan makanan yang udah nggak terlalu dipakai gitu lah ya. Bisa jelasin nggak sih di teman-teman di rumah? Jadi dalam pembuatan keripik pisang ini kami terinspirasi dari buah pisang, dari odalan-odalan itu kan biasanya terbuang tuh. Iya.
Jadi kami memanfaatkan itu dengan cara membuat keripik pisang dan mengolahnya kembali agar menjadi bahan konsumsi yang baik dan bermanfaat. Baik, jadi itu juga bisa bermanfaat ya bagi kita, bisa jadi hal yang lebih baik juga gitu. Oke, kesulitan kalian dan keseruan nih pasti ada aja kan di dalam proses pembuatan video, bisa diceritakan? Nah, jadi kesulitannya itu pada saat pemotongan pisangnya itu. Jadi pas waktu take pemotongan pisang, kita itu ada yang ketebelan, ada yang ketipisan gitu. Nah, jadi ngulang juga take-nya gitu. Oke, kalau dari Citra gimana? Sejujurnya kesusahan menurut saya itu hampir sama Ananda, cuma perbedaannya mungkin menurut saya yang paling susah saat menggoreng. Kita juga nggak tahu karena kita menggunakan pisang yang emang belum bisa dipakai atau memang sudah layak tidak dipakai gitu. Jadi tingkat kematangannya itu yang menurut saya susah. Oke, berarti pas proses penggorengan ya. Kalau dari Naulan? Oke, untuk dari saya sendiri itu bagian yang agak sulit itu adalah saat bagian kamera ya. Karena bahan ini tuh sifatnya kayak sekali take gitu loh. Jadi misalnya kita udah motong sekali, kalau kita gagal itu kan bahannya udah kayak berkurang gitu. Makanya kita harus benar gitu take-nya, sama saat kita menggoreng juga kita tidak mungkin goreng 2 kali dong. Iya. Makanya kita goreng sekali aja gitu. Makanya kita harus benar-benar fokus dalam perekaman video itu. Oke, baik. Dan pertanyaan selanjutnya nih, nah kalian ini kan bertim kan ya, pasti pernah lah kesel satu sama lain di dalam proses pembuatan videonya. Mungkin ada yang sifatnya ngeselin atau waktu saat take itu kayak lagi marah gitu, mungkin ada bisa diceritain ke teman-teman yang ada di rumah. Baik, kalau dari saya itu kesalnya pada kameramennya sendiri yaitu Naulan, karena dia itu ngerekamnya tuh kayak bercanda-bercanda gitu, jadi ngulang take-nya karena saya kan orangnya lawakan gitu. Oke, sekarang bisa dari Citra nih. Nah, kalau dari saya sejujurnya itu saya paling kesal juga sama Naulan. Oke, Itu dari Naulan. pertama kali buat SB juga, pertama kali juga mau koor sesuatu gitu, dia yang paling lama atau paling lama lah kinerja otaknya, jadi kan paling kesel sama orang yang lama gitu juga. Jadi sejujurnya Karena itu dia aja. juga suka bercanda mungkin Iya, gitu ya. iya. Oke, sekarang dari Naulan nih. Oke, untuk dari saya sendiri mungkin saya yang salah ya, karena memang saya agak begitu. Tapi saya janji ke depannya saya akan mengevaluasi diri dan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Oke, jadi pertanyaan yang ketujuh nih. Selama kalian take video itu tuh pastinya nggak sekali take aja kan, pasti ada aja pengulangan. Bisa diceritain nggak sih penyebabnya itu apa? Jadi penyebabnya itu pada saat mungkin take videonya itu ya dalam penyorotan kameranya itu mungkin kameramennya sendiri lawakan ketawa-ketawa gitu, jadi kami nggak bisa ngontrol gini Jadi kayak emosi ikut gitu. juga ya gitu. Iya, nggak bisa ngontrol emosi, jadinya ikutan ketawa dan akhirnya ngulang terus. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, kalian nih kan dapat juara nih kan? Iya. Apa pertama kali tuh kalian emang kayak berekspektasi kalian nih kayak bakal dapet juara nih, atau mungkin kalian di dalam pikiran kayak oh ya udahlah mungkin nggak dapet, atau gimana nih? Ya ada sih gimana ya, ada rasa kayak aduh menang nggak ya gitu, atau mungkin dapat juara bakal nggak ya. Jadi pas waktu pengumuman dari Naulan ini tentunya seneng banget ya dapat, Seneng banget. apalagi juara 2 gitu, kayak nggak nyangka gitu kan ya. Iya. Oke, kalau dari Naulan nih. Untuk saya sendiri, saya sama sekali tidak pernah menyangka bakal menang. Saat itu, waktu pengumuman, saya lagi beres-beres rumah, tiba-tiba ada orang yang nelpon saya begitu kan. Dia bilang, selamat ya atas video kalian yang tentang Food Heroes memenangkan juara 2. Di situ saya merasa sangat, kayak saya tuh benar-benar Kaget Seneng ya. banget. kaget Seneng dan banget. merasa senang gitu. Oke, kalau dari Citra. Nah, sebenarnya dari saya itu pertamanya mengira bahwa video itu tuh cuma kayak wah biasa aja, kayak tidak mungkin lah itu bisa dapat juara, dan juga pengumuman itu lumayan lama sekali sehingga saya ngira kayaknya emang udah pengumuman juara nih, kayaknya kita nggak bakal dapet gitu. Tiba-tiba Naulan kasih info ke kita kalau kita itu dapat juara 2. Nah, saya lagi di kelas tuh rasanya pengen jingkrak-jingkrak gitu karena kesenangan. Oke, jadi pasti benar-benar senang banget ya, Iya, dan senang otomatis banget. kaget juga. Iya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih buat kalian. Coba dong kalian tuh kasih pesan dan kesan kalian selama ikut lomba yang
dan ini juga termasuk lomba yang berhasil gitu kan. Bisa kalian kasih pesan dan kesan kalian selama mengikuti lomba. Oke, bisa dimulai dari Ananda. Baik, untuk kesan saya yaitu tentunya sangat senang karena bisa mengikuti lomba ini dan mendapatkan juara 2. Dan untuk pesan untuk teman-teman di rumah yaitu untuk tetap mengolah bahan pangan yang sudah tidak terpakai. Siapa tahu itu bisa berguna untuk menjadi pangan yang lebih bermanfaat lagi. Baik, kalau dari Citra nih. Nah, kesan saya itu tentunya juga sangat senang, juga gak percaya, takjub, terkejut. Jadi untuk pesan dari saya buat teman-teman di rumah itu bisa coba-coba aja lomba, siapa tahu kan kalian bisa dapat juara juga. Oh emang pertamanya ngira nggak bisa, tapi dicoba aja kan nggak ada salahnya. Kalau dari Naulan. Baik, untuk kesan dari saya, tentunya saya sangat tenang, sangat bahagia dan sangat gembira untuk mengikuti lomba ini. Apalagi saat saya mengetahui pengumuman bahwa kami dapat juara. Dan untuk pesannya juga, tetap semangat dalam mengikuti apapun. Jangan pernah menyerah dan lakukan apa yang terbaik yang kalian bisa. Oke, jadi intinya kalau kalian ikut lomba itu coba aja ya, jangan ragu-ragu gitu. Baik, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya hari ini untuk Ananda, Citra, dan juga Naulan. Nah, itu dia tadi wawancara kita bersama para pemenang-pemenang Food Heroes. Semoga tayangan kali ini bisa menginspirasi kalian semua yang ada di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you in the next video. Bye-bye. Bye.